Ya, pemirsa Anda kembali lagi menyaksikan Dialog Malam masih bersama dengan Pak Tulus dari ATSDI dan juga Ibu Ati dari ISKI Jawa Barat. Nah, saya ingin ke Bu Ati. Bu Ati, eee, Iya, menurut yang Anda lihat, kita juga tadi bisa disebut adalah negara yang terlambat dalam proses migrasi ke penyiaran digital. Nah, eee, bagaimana Anda melihat mengapa mengapa kemudian kita bisa, eee, terlambat dalam migrasi, penyiaran digital ini? Apa penyebabnya dan mengapa baru sekarang? oke. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Mbak Sandra. Sebetulnya yang namanya, perpindahan dari analog ke digital itu sudah didengungkan, sudah disosialisasikan, itu sejak tahun 2010 ya, di mana waktu itu saya sedang menjadi, komisioner ya KPID Jawa Barat, begitu ya. Nah kemudian, ada di sana keraguan-raguan gitu ya, karena ini diibaratkan, analog ini sudah tumbuh begitu ya. Analog ini diibaratkan katanya, sebuah gedung yang tinggi ya, atau mungkin juga analog ini bisa bisa salah, tapi maksudnya bahwa kita kita yang tahu begitu, memahami bahwa ketika siaran dari analog ke digital itu banyak sekali keuntungannya ya. Jadi misalnya frekuensi yang asalnya satu kanal itu satu televisi itu kemudian menjadi bisa digunakan oleh beberapa puluh kanal begitu ya. Itu yang menyebabkan, sebetulnya, siaran TV itu, menjadi semakin banyak. Siapa yang mau mendirikan stasiun TV itu semakin banyak dengan menggunakan hanya satu kanal itu. Kualitasnya jauh lebih baik, begitu ya. Jadi ada berbagai keuntungan-keuntungan secara teknologi yang menyatakan bahwa digital itu jauh lebih baik, begitu ya. Nah, kemudian iya maksudnya efisiensi dalam frekuensi, kualitas lebih bagus. Sekarang kendalanya apa? Kendalanya bagi konsumen begitu, itu kan harus mereka menyediakan set top box gitu ya. Nah, kalau kita sih mungkin di kota mungkin atau juga kalangan ekonomi menengah ke atas membeli membeli set top box sekitar 100.000 no problem begitu ya. Atau juga mungkin, mereka banyak sudah menggunakan flat TV ya. Jadi di dalam TV yang bentuknya flat itu sudah ada di dalamnya menangkap digital begitu ya. Nah, tapi kemudian untuk masyarakat banyak yang ada di desa juga mungkin kalangan menengah ke bawah itu mereka mengharuskan membeli set top box yang seharga 100.000 juga mungkin keberatan begitu ya. Nah, itu dari segi konsumen. Nah, sekarang dari segi produsen, dari segi pemilik televisi begitu ya. Saya yakin itu juga mungkin Pak Tulus sebagai praktisi harus mengeluarkan dana juga ya Pak Tulus ya. Jadi artinya untuk mengganti teknologi pemancarnya lah segala macamnya ya, itu juga memerlukan dana begitu. Nah, ini juga yang mungkin ya ada keraguan-raguan dari pemerintah ini ketika harus berhadapan dengan para pemilik TV analog begitu ya, yang harus secara strict, ayo ini sudah 12 tahun ya, itu digulirkan, kebijakan digulirkan, ini sampai sekarang ini 12 tahun tuh masih juga belum, nanti kita nunggu dua-dua ya, jadi berarti masih sudah begitu panjang begitu ya proses waktu untuk menerapkan ini gitu kan pasti bertanya, kenapa gitu. Kalau menurut saya di sini ada tarik-menarik antara, tadi kata Pak Tulus itu prioritas, ya. Artinya prioritas pemerintah ini mau membela kelompok mana, begitu ya. Nah, kemarin saya kebetulan baru saja diskusi di KPID, tentang, ASO ya, analog switch off ya, itu membincangkan itu. Ternyata dari para praktisi juga, tadi dari para pemilik itu, sekarang siapa kalau tadi kan kita harus menyewa pemancar ya itu ya. Nah, penyedia pemancar, penyedia perangkat itu ketika TV lokal harus 1 bulannya menyewa gitu kan, istilahnya menyewa pemancar itu misalnya sekitar 20 sampai 30 juta sampai 40 juta. Aduh, atau kecekek ya Pak Tulus ya. Jadi artinya itu, loh ini berarti ini yang tadi harus negara itu berkeadilan tuh di sana. Sekarang siapa yang diberi kewenangan untuk tadi penyedia ya, tadi pemancar tadi yang bisa nanti digunakan oleh berpuluh-puluh stasiun TV. Siapa? Gitu kan? Itu kan harusnya bukan orang jualan menurut saya, itu harusnya orang yang netral. Dan di sini pihak yang netral itu adalah pemerintah
Ya, diharapkan pemerintah itu seperti seorang ibu yang membagi bekalnya pada anak-anak, uangnya pada anak-anak itu secara proporsional gitu kan. Ya, yang anak yang besar segini, ini kan saya ibu-ibu ya, Pak Tulus ya, jadi saya analogkan sebagai adil tuh tadi anak yang besar segini, anak yang tengah segini, anak yang bungsu segini gitu. Nah, sekarang kalau disamaratakan dan itu diberikan kepada pihak swasta menurut saya ya, ya jelas ya, dia yang punya kewenangan, dia juga yang dia yang punya dia juga berkepentingan terhadap terhadap stasiun televisi sendiri gitu. Kemudian dia juga harus berbagi dengan yang lain, begitulah. Di sini kan ada sesuatu yang menurut saya sulit ya, sulit untuk diawasi, sulit untuk tadi mereka bersikap adil gitu ya. Nah inilah justru menurut saya si yang memiliki kewenangan tadi untuk menggunakan memiliki pemancar yang untuk dibagikan kepada beberapa stasiun televisi itu adalah harus pemerintah menurut saya ya. Jadi pemerintah nanti karena tadi ya, karena nanti masyarakat ketika itu diberikan kepada swasta, saya tidak yakin di situ mereka punya kepentingan. Nah, menurut saya sih memang tadi terlambat ya mungkin juga masalah tadi sosialisasi ya, masalah komunikasi, masalah penyebar luasan yang sebetulnya bagi saya melihat bahwa kita-kita nih sebagai konsumen itu sih no problem ya. Pokoknya kan kalau sebaya sebagai konsumen yang penting siaran televisinya bagus, kualitasnya bagus, banyak pilihan kan di sana ada diversity of ownership, diversity of content gitu kan. Ya, apalagi sekarang dengan era media sosial ya. Media sosial itu mungkin tidak usah pakai media broadcasting menggunakan frekuensi. Si Atta Halilintar saja karena dia konten itu bisa meraup itu terus Deddy Corbuzier gitu ya, dia puluhan juta pendengarnya. Nah, ini jangan sampai juga kita ini yang media konvensional ini yang menurut saya media masa konvensional atau broadcasting yang mereka itu juga harus membayar wartawannya, harus menyediakan teknologinya, bayar pajak gitu kan dengan berbagai aturan yang melekat di dalamnya begitu ya. Mereka itu terbelenggu oleh berbagai riweuh gitu kalau bahasa Sunda tuh repot gitu ya dia itu ya. Banyak presurnya gitu ya. Tapi kemudian kalah ya, istilahnya kalah oleh tadi pribadi-pribadi yang melalui media sosial dengan kecanggihan internet gitu ya. Sekarang siapapun bisa membuat konten. Nah, inilah justru di sana kembali hadir negara tadi kata Pak Tulus. Hadir negara itu bahwa ayo dong si YouTube, si TikTok, si Google gitu kan. Mereka itu kan cuma meraih keuntungan saja dari rakyat Indonesia gitu ya. Tapi mereka mana dong kontribusinya? Mana pajaknya? Ya, yang kemudian harusnya negara yang berdaulat itu bisa memaksa mereka begitu ya untuk kemudian apa? Untuk tadi membesarkan TV-TV yang tadi bayar pajak, yang harus dia bayar konten yang berkualitas ya Pak ya, yang benar gitu ya. Karena apa? Karena kalau yang namanya pribadi tadi dia mau ngisi apa aja, mau bikin konten apa aja, kan itu tidak mendidik. Ya, sementara kita kan dibelenggu media penyiaran itu kan visi misinya, tujuannya itu kan harus dibelenggu kita oleh aturan atau perundangan yang harus mencerdaskan bangsa dan segala macam. Nah, sedangkan mereka yang melalui media sosial faktanya ada. Nah, inilah mungkin juga PR berat bagi teman-teman di penyiaran itu adalah bagaimana memanfaatkan konvergensi dan bertransformasi begitu ya untuk konten, untuk model bisnisnya begitu ya. Tapi saya optimis tadi kembali ya Pak Tulus ya, kalau kitanya bersatu gitu ya, kita juga berkolaborasi, bersinergi itu bukan untuk siapa-siapa, untuk bangsa kita juga gitu ya. Kita punya penyiaran yang berdaulat gitu. Itu mungkin Mbak Sandra. Luar biasa sekali Bu Ati. Berkaitan dengan sosialisasi terkait dengan penyiaran digital ini, banyak seringkali masyarakat yang menganggap bahwa siaran digital ini adalah media berjaringan internet.
Nah, ini kan artinya belum banyak masyarakat yang teredukasi terkait dengan penyiaran digital ini. Nah, Pak Tulus dan Bu Ati, bagaimana mungkin cara yang baik untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar dipahami betul bahwa siaran digital ini adalah bukan media yang berjaringan internet. Mungkin Pak Tulus dulu. Iya, terima kasih. Ini tantangan baru buat kita ya, sebagai pelaku industri penyiaran. Memang pada prinsipnya adalah kolaborasi yang tadi. Kolaborasi itu ada 3 komponen di dalamnya. Ada komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi. Jadi sinergi inilah yang disebut dengan sinergi. Jadi memang nggak bisa kita lepaskan. Di Jakarta sendiri kami berkolaborasi dengan KPID Jakarta. Kita masuk ke kelurahan-kelurahan, ke kecamatan-kecamatan, ke wali kota. Kita masuk ke RW, kita masuk ke rumah-rumah. Mengajarkan mereka apa itu TV digital. Kita ajari mereka. Itulah yang saya sebut tadi, bahwa kita harus berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat, dengan pemerintah setempat. KPID itu harus memanfaatkan gubernur di daerahnya. Harus berkolaborasi dengan para wali kota dan bupati di wilayahnya. Sampai ke tingkat RW. Kalau tanpa basic data, ini tidak mungkin kita lakukan. Tidak cukup lagi hanya sekedar seminar, tapi harus turun ke bawah. Harus ada data yang kita bicarakan. Karena menyangkut apa? Menyangkut juga nanti bagaimana kesiapan toko elektronik di daerah masing-masing yang menjual set-top box. Kenapa? Daerah-daerah belum tentu memiliki perangkat ini. Oleh karena itulah di Kominfo pun kita selalu sampaikan, industri manufaktur, baik industri yang memproduksi unit televisi digital, yang memproduksi set-top box, itu semua harus dilibatkan dalam hal ini. Bahkan kami sendiri dari Nusantara Televisi, kita bekerja sama dengan beberapa industri lokal dan juga di Korea Selatan untuk apa? Untuk mempercepat jumlah produksi set-top box untuk mengejar analog switch off di 2 November 2022. Kenapa? Karena selama ini industri manufaktur yang memproduksi set-top box juga kehilangan arah. Ketika waktu pertama sekali didengungkan industri digital penyiaran, mereka sudah membuat sampel-sampel set-top box yang bahkan memiliki fitur early warning system. Tapi setelah itu semua stuck, tidak ada yang peduli. Ya mereka kan harus hidup. Akhirnya ini ditutup. Lalu kita kebanjiran import set-top box dari luar yang tidak punya SNI, yang tidak punya early warning system, yang kita pakai 1 hari bisa rusak, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kolaborasi dalam konteks ini, sinergi antara seluruh para pelaku industri penyiaran, regulator, sampai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual harus dilibatkan untuk meluruskan informasi yang benar bahwa ini free to air. Ibu, bapak mendapatkan siaran yang jernih, cemerlang, bagus, kinclong, dan berkualitas. Ini kita ajarkan kepada masyarakat kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bagaimanapun apa yang disampaikan Ibu Ati tadi, kalau misalnya televisi-televisi lokal, televisi-televisi komunitas disuruh membayar sewa multiplex puluhan juta setiap bulan, Ibu Sandra, Bu Ati, ini kita tinggal nunggu matinya mereka, Bu. Tinggal nunggu matinya. Mohon maaflah, hanya mampu bayar 1-2 bulan, setelah itu tunggu matinya, Bu. Kenapa? Karena teknologi itu menghasilkan efisiensi. Efisiensi di dalam produksi, efisiensi dalam cost. Sehingga nanti biaya iklan semakin rendah. Bagaimana mungkin TV-TV lokal, TV-TV lokal itu mampu berkompetisi secara nasional? Kita selalu udah bilang, kalau konsepnya seperti ini sebenarnya kita berjalan sendiri-sendiri. Yang ini ingin hidup, yang ingin jalan, tapi di sana ada televisi yang terabaikan, yang kita tinggal nunggu riwayatnya seperti apa. Kita nggak mau seperti ini. Kami mendengungkan ini ke pemerintah supaya mengevaluasi. Dan seharusnya leader sektor dalam industri multiplexer itu, yang dulu kita dengung-dengungkan harus single MOOC, supaya pemerintah hadir di sana menyediakan infrastruktur. Tetapi terganjal, oke, tidak apa-apa. Tetapi pemerintah harus memahami bahwa Televisi Republik Indonesia sebagai pemilik infrastruktur yang dibiayai oleh APBN, maka semestinya mengikuti aturan atau regulasi yang menyatakan bahwa mereka adalah perusahaan independen, non-komersil, ranah publik,
maka itu harus diimplementasikan dalam segala hal, termasuk dalam memberikan batas harga penyewaan MUX tersebut. Dia tidak boleh menyamakan dirinya dengan grup-grup yang lain yang juga penyelenggara MUX yang sudah diaktifasi oleh negara itu. Dia tidak boleh sama. Dia harus melindungi kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dia harus melindungi kepentingan komunitas, melindungi kepentingan-kepentingan lokal. Kalau dengan cara seperti ini dipaksa membayar puluhan juta, udahlah Bu. Saya nggak tahu. Kita tinggal nunggu waktunya. Di daerah itu akan seperti apa. Mereka tidak akan sanggup. Mohon maaf aja, kita bukan. Kami udah kerjasama, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia bekerja sama dengan TV-TV lokal Bu di seluruh Indonesia. LPB kita bekerja sama supaya apa? Supaya mereka tidak khawatir menyiarkan Badar TV, menyiarkan Nusantara TV, menyiarkan Inspira TV, menyiarkan Tempo TV. Mereka tidak perlu takut, silakan tayangkan semua siaran kami supaya sampai ke lokal, supaya sampai ke daerah. Kami tidak akan menuntut. Kami melakukan kerjasama dengan asosiasi semua Bu Ati supaya apa? Supaya mereka terbantu dari segi konten. Karena kontenlah yang sebenarnya sedang dicari, ditunggu oleh masyarakat. Saya kira gitu Ibu Sandra. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tulus. Saya ingin mendengar jawaban dari Bu Ati, tapi Bu Ati silakan jawab setelah kita jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Dialog Malam.